persoalan hisab ru'yat itu kapanpun tidak akan selesai, artinya terus berkembang terus, dan karena memang masalahnya dinamikanya sedemikian rupa. Saya kasih contoh fikih zaman dulu ya, fikih klasik ini, masalah-masalah hisab ru'yat itu juga dibicarakan sedemikian rupa. Para ulama yang abadikan dalam kitab-kitab fikih itu bicara masalah ru'yat itu membangun konsep-konsepnya itu memang kaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PBNU, Bapak Ki Haji Khalil Saquf. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Ki Haji Zulfa Mustafa. Yang kami hormati Bapak Dr. Ing Hafid yang siang hari ini nanti akan memberikan presentasi mengenai persoalan kalender hijriah global. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Izzuddin MA. Yang saya hormati Bapak Kiai Ismail Fahmi. Ya, ini atas nama apa NU atau dari Kemenak, tapi yang kenal dari NU-nya ini, karena ini ada acara internal NU. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Safiullah. Ada lagi yang baru datang, Pak Dr. Bustami, alhamdulillah. Dan para tamu hadirin sekalian yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, alhamdulillah bahwa rencana atau yang sudah pernah dibicarakan dalam rapat sebelumnya mengenai masalah webinar ini hari ini bisa kita realisasikan. Dan hal-hal penting nanti akan kita dengar bersama. Hal-hal lain yang mungkin perlu saya sampaikan mengantar webinar pada siang menjelang sore ini adalah bahwa persoalan hisab ru'yat itu kapanpun tidak akan selesai, artinya terus berkembang terus, dan karena memang masalahnya dinamikanya sedemikian rupa. Saya kasih contoh fikih zaman dulu ya, fikih klasik ini, masalah-masalah hisab ru'yat itu juga dibicarakan sedemikian rupa. Para ulama yang abadikan dalam kitab-kitab fikih itu bicara masalah ru'yat itu membangun konsep-konsepnya itu memang kaya sekali, baik dari sisi masalikul illah, bagaimana cara menentukan illah, masalah penentuan awal bulan itu, maupun dialektika berpikir yang mereka gunakan itu ya bisa kita rekam, bisa kita baca sampai hari ini. Namun demikian, fikih itu rata-ratanya kebenarannya bukan kebenaran mutlak. Ya paling tidak dzannur rajih. Ya. Lain dengan akidah. Kalau akidah itu yakin 100%. Tapi kalau fikih dzon, ya di atas rata-rata, di atas kalau syak itu 50-50. Tapi kalau dalam masalah fikih nggak ada yang sampai pol sampai 100%, kecuali kalau itu memang ada hadis yang mutawatirnya. Ada hal yang perlu saya sampaikan dalam kitab Mizanul I'tidal karangan Guru Mansur yang pengarang kitab Sulamun Nayyirin mengutip dari kitab Qalyubi wa Umairah ketika bicara masalah sumu liruyatih itu, baik kata sumunya, aftirunya maupun liruyatihnya itu sendiri, itu menampilkan tidak kurang dari pemahamannya
pengertiannya tidak kurang dari 16 pengertian yang bisa beda-beda pendapat. Artinya 16 pemaknaan ru'yah untuk puasa maupun untuk lebaran itu beragam sekali. Baik pemaknaannya ini banyak baik dari sisi usul fikih maupun dari sisi dialektika berpikirnya. Nah, ini menunjukkan bahwa masalah itu memang masalah yang tidak akan selesai ditentukan hari ini. Artinya bisa berkembang terus. Nah, jadi artinya kalau ada opsi-opsi lainnya yang lebih maslahat, nah itu memang mungkin bisa dibicarakan. Terkait masalah ini, ya, maka dalam fikih juga ada pemahaman tentang i'adatun nazar atau meninjau ulang. Ya, meninjau ulang itu, tapi sejauh hal-hal yang sifatnya ini dialektika berpikir ya. Karena saya ingin mengutip masalah kaidah-kaidah taghayyurul ahkam. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal bi'ah dan sebagainya itu bahwa hukum itu bisa berubah karena perubahan situasi, kondisi, lingkungan dan sebagainya. Itu ahkam yang bagaimana? Nah, kalau kita belajar masalah itu bukan hukum sembarang hukum, tapi hukum ya ada. Kalau kita baca telusuri dari kitab-kitab kaidah fikih, kaidah usuliyah, maka itu al-ahkam ay al-mabniyah alal urfi al maslahah. Hukum yang dibangun atas dasar uruf dan maslahah itu yang bisa berubah. Tapi kalau hukum yang dasarnya hadis, bahkan kawaid fikih itu, bolehkah kita istimbat hukum hanya dengan kaidah fikih? Nah, ini masalah ini. Karena kaidah fikih itu bertingkat-tingkat. Ada kaidah fikih yang sifatnya sifatnya mujma' alaih, ada yang sifatnya mukhtalaf bainal madzhab, ada mukhtalaf fil madzhab. Nah, itu paling rendah itu. Nah, jadi kaidah fikih ada kaidah-kaidah fikih yang muncul di usul fikih. Ya, itu dikatakan kaidah fikih tapi di usul fikih. Karena apa? Karena itu kaidah fikih yang diambil, yang diangkat, dielaborasi dari hadis-hadis Nabi. Nah, kalau itu sudah qat'i seperti itu. Nah, kaidah fikih yang lainnya ada kuncinya. Kalau kita misalnya menemukan kaidah fikih yang diawali dengan kata istifham, dengan huruf istifham, hal itu pasti kaidah fikih yang mukhtalaf. Ya. Misalnya halil yaktadil fasad ya itu kan ada hal-hal semacam itu kaidah fikih yang mukhtalaf, yang penggunaannya, kualitasnya tentu tidak sekuat yang tanpa itu atau yang mujma'. Nah, kaitan dengan ini, webinar pada siang menjelang sore ini mengambil tema mengenai mengapa Nahdlatul Ulama tidak menerapkan kalender hijriah global. Sebetulnya masalah kalender hijriah global itu manfaatnya banyak sekali kalau kita bisa menyatukan. Ya, kalau dari sisi astronomi ya baguslah. Cuman persoalannya kalau NU ini kalender itu bukan hanya untuk kepentingan muamalah, tapi untuk kepentingan ibadah. Jadi ketika masalah ibadah, maka kehati-hatian para ulama ini ekstra hati-hati. Nah, sedangkan masalah waktu-waktu yang didefinisikan dalam kalender itu menyangkut masalah ibadah, ini menyangkut sah tidaknya ibadah. Nah, karena itu menyangkut masalah kalender hijriah global yang nanti berkaitan dengan masalah puasa, misalnya puasa 1 hari 1 tanggal seluruh dunia. Nah, ini NU belum menemukan dalil yang mungkin enggak itu. Mas, dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih ini yang akan terganjal di situ ketika kita harus mengglobalkan itu. Dan nanti lebih detailnya lagi nanti Bapak Dr. Hafid nanti yang akan memberi penjelasan sedemikian rupa. Dan saya tidak panjang lebar di sini karena waktu yang kita tunggu-tunggu ini paparan dari Bapak Dr. Hafid nanti yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua
baik yang hadir di PBNU ini maupun yang melalui luring ya, di daring ya, di Zoom ya, kepada semua yang hadir baik di lingkungan PBNU, kantor PBNU maupun di dunia di Zoom sana, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan siang menjelang sore ini webinar kita penuh berkah dan membawa manfaat dan memberikan pengaruh yang sangat baik, yang sangat kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.